Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Septinawati Borulimbong dengan NIM 23030437. Saya semester 3 dari MGT 6. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Integrasi Pengetahuan Menyingkap Hakikat Iptek, Karya Monumental dan Dimensi Religius dalam Peradaban Manusia. Peradaban manusia selalu ditandai oleh dua pilar utama, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, serta dimensi spiritual atau religius. Sejak dulu manusia berusaha memahami alam semesta, menghasilkan penemuan dan inovasi monumental seperti piramida Mesir, arsitektur Romawi, hingga revolusi industri. Sayangnya di era modern sering ada pemisahan antara sains dan agama. Iptek dianggap berdiri sendiri, terlepas dari etika dan spiritual. Padahal banyak ilmuwan besar di masa lalu juga memiliki keyakinan religius yang kuat dan kontribusi mereka sering didorong oleh pencarian kebenaran universal. Pentingnya mengintegrasikan iptek, karya monumental dan dimensi religius ini sangat krusial agar kemajuan material sejalan dengan perkembangan spiritual dan etika. Nah, bagaimana iptek dipahami dalam sejarah peradaban manusia? Dan apa saja karya monumental yang menandai perkembangannya? Nah, definisi iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah upaya sistematis untuk memahami realistis, sementara teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Keduanya saling berkait dan mendorong kemajuan. Iptek bersifat netral, nilai secara intrinsik, namun penggunaannya sangat dipengaruhi oleh nilai dan tujuan manusia. Iptek dalam sejarah peradaban yaitu kayak peradaban kuno. Iptek awal seperti matematika, astronomi, dan irigasi memungkinkan pembangunan peradaban besar atau Mesir atau Mesopotamia, Tiongkok. Contoh piramida Giza, tembok besar Tiongkok, Candi Borobudur. Nah, era klasik atau kemajuan dalam filsafat, logika, arsitektur, dan rekayasa. Contoh Koloseum, Parthenon, Aquaduk Romawi. Abad pertengahan atau era kemasan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam atau alkimia, astronomi, kedokteran, matematika, dan kemunculan universitas di Eropa. Contohnya arsitektur masjid dan madrasah, penemuan optik oleh Ibn al-Haytham. Nah, agama sebagai motivasi dan etika. Keyakinan agama sering menjadi dorongan awal untuk memahami ciptaan. Misalnya astronomi untuk menentukan arah kiblat atau waktu ibadah. Agama membentuk etika penelitian dan pembangunan iptek secara tanggung jawab ilmuwan dan larangan penyalahgunaan pengetahuan. Konsep tugas dalam beberapa agama mendorong manusia mengelola dan memahami alam. Selanjutnya, agama memberikan jawaban atas pertanyaan eksistensial yang tidak dapat dijawab oleh iptek semata, atau tujuan hidup, moralitas, makna penderitaan. Mengapa integrasi itu penting? Pemisahan sains dan agama merugikan peradaban. Pentingnya pandangan dunia yang tidak terfragmentasi, di mana kebenaran ditemukan melalui berbagai lensa. Integrasi mengarah pada kebijaksanaan dan tujuan lebih tinggi dalam pengembangan iptek. Mekanisme integrasi yang pertama itu filosofis, di mana membangun epistemologi yang mengakui berbagai bentuk pengetahuan,
Baru etis, memasukkan nilai-nilai religius dan moral sebagai panduan dalam pengembangan iptek. Historis, belajar dari sejarah di mana integritas terjadi secara harmonis. Selanjutnya transdisipliner, itu mendorong dialog antar ilmuwan atau teolog, filsuf, dan seniman. Selanjutnya karya monumental sebagai jembatan integrasi. Analisis karya monumental ini kayak menunjukkan bahwa kehidupan, fungsi, dan makna spiritual yang seringkali terjalin erat. Contoh arsitektur kuno dan modern adalah perpaduan iptek atau teknik bangunan dan spiritualitas. Seni dan sastra juga menjadi media integrasi tema ilmiah dan keagamaan. Nah, ada beberapa tantangan dalam menjalankan integritas. Yang pertama itu sekularisme agresif. Pandangan yang menganggap agama tidak relevan atau menghambat kemajuan ilmiah. Yang kedua, fundamentalisme agama. Penolakan terhadap temuan ilmiah yang dianggap bertentangan dengan dogma agama. Spesialisasi berlebihan, fragmentasi pengetahuan yang menyulitkan melihat gambaran besar. Selanjutnya miskonsepsi dan stereotip, kesalahpahaman antara komunitas ilmiah dan religius. Nah, adapun aplikasi iptek tanpa etika, di mana itu perkembangan teknologi cepat tanpa pertimbangan moral, misalnya AI. Peluang dialog antar disiplin itu minat pada dialog sains agama, perkembangan sains baru kebutuhan akan makna, pendidikan yang lebih holistik, dan kurikulum yang mendorong pemikiran kritis dan integratif. Teknologi sebagai alat integrasi, pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan pemahaman lintas disiplin dan memfasilitasi dialog. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.